Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri dan santriwati Rumah Tahfiz Daulah Ummah Waringin yang saya cintai dan saya muliakan. Seperti biasa setelah sholat zuhur berjamaah kita akan melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sedang membaca, mempelajarinya mendapatkan keberkahan. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala wa la tasihhu shalah khalfa kafirin. Tidak sah salat seseorang yang di belakang orang kafir. Artinya tidak sah salat berjamaah diimami oleh orang kafir, tidak sah. Misal narak dengan kafir, empiakna jadi imam, otomatis tidak sah sholatnya karena dia belum Islam. Wa mra'atin wa hunsa, dan tidak sah juga berimam kepada perempuan atau banci. Tidak sah berimam pada perempuan, yang laki-laki maksudnya. Yang laki-laki tidak boleh menjadikan perempuan sebagai imam. Batal sholatnya langsung. Tidak sah berjamaahnya. Begitu juga kepada banci, hunsa. Banci yang dimaksud di sini bukan yang dibuat-buat kayak di TV-TV. Bukan yang dibuat-buat. Banci memang benar-benar dia banci. Artinya dia mempunyai dua kemaluan. Dia benar-benar mempunyai dua kemaluan. Itu namanya banci, yang benar-benar banci, bukan yang dibuat-buat. Lamun impiak-impiak aja, impiak-impiak na jari banci, imama impiak na jari nina, inina impiak na jari mama, itu bukan banci, itu bukan hunsa. Bukan hunsa. Yang benar-benar hunsa yang dimaksud di dalam kitab ini yang mempunyai dua kelamin. Kelamin mama, kanca kelamin nina beduina, dua beduina. Nah, hebat. Ada orang seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Dia punya dua kelamin. Dia punya kelamin laki-laki, dia juga punya kelamin perempuan. Yang ngaranina hunsa atau bahasa anta banci. Mun bahasa Indonesiana, bencong. Nah, tidak sah berimam kita kepada banci tersebut. Tidak sah. Nah, kumbe yang pun sah. Yang sah yang pertama, laki-laki berimam kepada laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan berimam kepada laki-laki. Yang ketiga, perempuan berimam kepada banci, baru nasah. Misal, gendal musola nenek ndara dengan mama, tidak ada yang laki-laki misalnya. Cuma ada dua jenis orang. Pertama perempuan, kedua banci, hunsa, orang yang punya dua kemaluan. Mana yang boleh jadi imam? Yang banci atau yang hunsa, yang punya dua kemaluan. Tidak sah kalau yang banci berimam kepada perempuan. Tidak sah.
berjamaahnya. Siapa yang boleh jadi imam? Yang banci atau yang mempunyai dua kemaluan atau yang hunsa bahasa Arabnya. Baru sah berimamnya. Itu yang ketiga. Baru yang keempat, perempuan berimam kepada perempuan. Jika tidak ada laki-laki dan banci. Kalau perempuan berimam, kalau laki-laki berimam kepada perempuan, sah atau batal? Batal. Kalau laki-laki berimam kepada banci, sah atau batal? Batal. Laki-laki berimam kepada banci, batal sholatnya. Ada pengecualiannya tapi. Pengecualiannya dengan syarat si banci ini wah keruan mamana. Lamun keruan mamana, maka boleh dia jadi imam dari laki-laki. Misal, bagaimana cara kita tahu dia keruan mamaninana? Perhatikan ketika dia menek. Lamun na menek, keseringan keluar kencingnya dari kemaluan laki-lakinya, berarti dia banci ini lebih menonjol kepada laki-laki. Lagu lamunna bilang na menek, penek nano sugul lele kemaluan perempuan, berarti banci ini lebih condong kepada perempuan, tidak bisa dijadikan imam bagi laki-laki. Kapan dia bisa jadi imam laki-laki? Kalau dia condong kepada laki-laki. Kan saru nih. Emparan mama lagu berdua kemaluan mama. Emparan nina lagu berdua kemaluan nina. Aku bisa ranta nuang ya, lihat apakah dia condong ke laki-laki atau dia condong ke perempuan. Tandanya kalau dia condong ke perempuan, dia mengalami haid. Dan haidnya keluar dari kemaluan perempuannya. Kalau darahnya keluar dari kemaluan laki-lakinya, maka dia menonjol lebih condong kepada laki-laki. Paham ini? Boleh dia jadi imam dengan syarat dia lebih condong kepada laki-laki. Paham ini? Masalah imam. Nah, kita lanjut. Salatul Jumu'ah wal Jamaah. Salat Jumat dan salat berjamaah. Nah, salat Jumat sekarang. Salat Jumat ini wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila uzrin syar'iyyin. Salat Jumat itu fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Wajib bagi semua orang yang akan wakilan. Tidak boleh diwakilkan yang namanya salat Jumat. Bagi orang laki-laki tapi wajib ain bagi setiap muslim yang laki-laki yang merdeka yang hadir tanpa ada uzur syar'an, tanpa ada halangan syariat, kal maradi seperti sakit, wal matori dan hujan. Selama dia muslim, kemudian dia laki-laki, kemudian dia mukim, hadir di tempat itu, maksudnya dia bertempat tinggal di tempat itu, dia tidak dalam keadaan musafir, maka wajib dia sholat Jumat. Lagu-lagu musafir, tahu namanya musafir? Orang yang sedang perjalanan jauh. Misal, saya sekarang mau pergi ke Jawa. Ketika dalam perjalanan saya ke Jawa, memakai kapal laut misalnya, jelo Jumat, apakah wajib saya berjumat atau tidak wajib? Boleh tidak berjumat karena saya dalam keadaan musafir. Yang wajib sholat Jumat itu orang yang tidak dalam keadaan musafir. Itepu, orang yang mukim. Maraita itepu dene. Kita tidak dalam keadaan musafir, maka wajib bagi kita sholat Jumat. Lagu lamun dalam perjalanan jauh, maka boleh kita tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur.
Paham ini? Jadi yang wajib adalah yang pertama dia muslim, kedua dia laki-laki, kemudian dia tidak sedang dalam keadaan musafir dan tidak ada halangan. Mana yang dimaksud halangan di sini? Yang pertama sakit, yang kedua hujan. Lamun sakit boleh dia tidak sholat tapi diganti dengan sholat zuhur. Tetap wajib sholat ya, yang kanggo ngenang sembahyang. Walaupun dia sakit, kan sudah kita bahas kemarin. Kalau kamu tidak bisa berdiri, sholat dengan cara duduk. Kalau kamu tidak bisa duduk, sholat dengan cara berbaring. Kalau kamu tidak bisa berbaring, sholat dengan tidur. Kalau kamu tidak bisa tidur, sholat dengan kedipan matamu. Kalau kamu tidak bisa sholat dengan kedipan matamu, sholat pakai hati. Kalau tidak pakai hati, mati. Nah, disolatkan terus wah. Mati wah, mungkin ada tahu ngadu hati aja wah. Nah, jadi sholat itu tetap wajib, walaupun kita dalam keadaan sakit. Ini sakit, ya aku sembahyang. Tidak boleh. Wajib, walaupun kumpi-kumpi parah sakit dah. Biar sembahyang no. Ya nak kanggo tak beralasan kita sakit terus tidak kita melaksanakan sholat. Tidak boleh. Bagaimanapun keadaan kita, yang penting kita masih hidup terus berakal, masih wajib melaksanakan sholat, kecuali na jogang. Nah, dengan jogang jak bau ya nak sembahyang. Ya nak wajib. Milih nak sembahyang. Milih nak sembahyang. Ayo milih nak sembahyang. Jari dua. Dengan mati atau dengan jogang. Pilihan wah nenek mau memilih anak sembahyang ya, mati atau jogang. Nah, memilih anak sembahyang mati atau jogang. Nah, namun dengan jogang ya tidak ada hukum, walaupun dia tidak sholat, tidak dihukumi dosanya. Paham ini? Jadi yang namanya halangan untuk boleh tidak melaksanakan sholat Jumat adalah orang sakit. Tapi dia harus ganti dengan sholat zuhur. Yang kedua hujan. Hujan besar misalnya. Nah tuang sarana di pak masjid. Nah mungkin di pak masjid. Buik basah kuyup ya. Nah, maka orang ini boleh dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Lagu nengka antara alasan. Zaman nengka wahara. Payung, jas hujan. Tidak ada alasan bagi kita. Hujan dukun bau ya tersembayang. Jumat muna hujan. Jangan alasanmu seperti itu. Masih ada payung. Kalau zaman dulu belum ada payung, belum ada jas hujan. Kalau hujan besar, mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Diganti dengan sholat zuhur. Paham ini? Wa min syurutil jum'ati al-khutbatani. Syarat di antara syarat sholat Jumat itu ada 2 khutbah. Di antara syarat sholat Jumat itu ada 2 khutbah. Wajib kita ikuti atau tidak wajib? Hah? Wajib tamilun dengar khutbah atau yang wajib? Hah? Kalau sudah terpenuhi syarat 40 orang yang ada di masjid tersebut yang mendengarkan khutbah, maka yang lainnya tidak wajib. Kan syarat sholat Jumat no ampun nasah harus dia 40 orang. Lamun kurang dari 40 orang belum sah sholat Jumatna, maka sembahyang zuhur. Misalnya gin desa terpencil, mamana arah gedi, arah telang dasa dengan mamana, tono. Terus milihnya sembahyang Jumat, maka tidak sah sholat Jumatnya. Karena syarat sholat Jumat itu baru dia sah harus 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, maka tidak sah sholat Jumatnya. Ya sah. Harus sholat zuhur seperti biasa. Nah, lamun nawahar 40 dengan milu gin masjid dengarang khutbah, maka yang lain boleh dia tidak mendengarkan khutbah, tapi hukumnya makruh. Harus temilun dengar khutbah biar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang lalai, lago. Nah, apa rukunnya? Nah, perhatikan ini. Ini kalian nanti
siapa tahu ditunjuk nanti jadi khotib. Nih syaratnya nih, terjadi khotib. Syarat khutbah ampun sah khutbah tak. Perhatikan bagus-bagus. Bisa jadi nanti kalian ditunjuk jadi khotib oleh orang. Terus salah, kurang rukunna, kurang syarat khutbahna, maka ya nasah jumatan dengan. Ya nasah berjumat lamun kurang syarat khutbah tak. Ayo nanggung ya tukang khotib pidato. Nanggung dosa dengan 40 nono. Nah, makanya hati-hati, perhatikan syarat khutbah. Wa arkanuha, rukunnya hamdulillahi ta'ala, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah nuga kan khotib no kan. Nah wajib no. Lamun ana ngana alhamdulillah berarti ana sah khutbahna. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu wajib. Alhamdulillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang kedua membaca solawat kepada Nabi, harus mengucapkan solawat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, itu namanya solawat kepada Nabi. Sah, sudah khutbahnya. Itu rukun yang kedua. Harus ada solawat kepada Nabi. Lamun darak solawat kepada Nabi, maka tidak sah khutbahnya. Hati-hati nih, menjadi khotib laun. Kemudian wal wasiyah bit taqwa, harus ada wasiat untuk bertakwa. Harus tanyampiang wasiat kepada jamaah untuk bertakwa. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ajakan kepada jamaah untuk bertakwa. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Itu wajib. Lamun tidak ada ajakan untuk bertakwa, maka tidak sah khutbahnya. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, dan membaca ayat Al-Qur'an di salah satu dua khutbah. Wajib harus membaca ayat Al-Qur'an. Kalau dia tidak membaca ayat Al-Qur'an di salah satu dua khutbah, maka khutbahnya batal, tidak sah. Harus membaca Al-Qur'an di salah satu dua khutbah. Di salah satu dua khutbah, bisa di khutbah pertama, khutbah kedua. Ayat Al-Qur'an apapun, misalnya enggak ngapalna qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah sudah. Kemudian wa du'a lil mu'minin fil akhirah, dan berdoa kepada untuk orang mukmin di khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu wajib. Biasa lamun khutbah kan berdoa itu akhirnya kan. Apa nuka khotib Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu wajib itu. Lamun yang berdoa di akhir khutbah, maka tidak sah khutbahnya. Wa yajibu ay yakhtuba qa'iman mutatahhiran masturul aurah. Wajib dia berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian suci pakaiannya, suci badannya dari najis, dan menutup aurat. Marak terbien no. Nya kana khutbah misalnya beli angin. Ayak sempretna misalnya, kengkitan tolangna, maka batal khutbahnya kalau dia tidak tutup segera. Paham ini? Harus ditutup segera. Kalau dia tidak tutup segera, maka akan membatalkan khutbahnya. Nah, sampai di sini kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kajian kita pada siang hari ini. Al-Fatihah. Bismillah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.